warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Nah, sekarang waktunya kita belajar IPA bersama ya selama 1 jam ke depan. Nah, untuk minggu ini materi IPA kalian adalah materi dan perubahannya. Bagaimana materinya? Silahkan kalian simak baik-baik ya. Baiklah, untuk materi dan perubahannya, di sini kita akan belajar tentang klasifikasi materi terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari pengertian materi ya. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati sebuah ruang atau volume. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, materi itu biasa kita sering sebut dengan zat. Nah, sudah tidak asing lagi ya kalau kita berbicara tentang zat. Nah, materi ini yang terdapat di lingkungan sekitar kita itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada zat padat. Nah, zat padat ini memiliki 5 sifat. Sifat yang pertama adalah bentuk dan volumenya tetap, tidak bergantung pada tempatnya. Yang kedua, susunan partikelnya teratur. Yang ketiga, jarak antar partikelnya berdekatan. Yang keempat, gaya tarik antar partikel sangat kuat. Dan yang kelima, gerak partikel tidak bebas. Nah, untuk zat padat ini, contohnya itu misalnya ada pulpen, ada buku, ada penghapus, dan lain-lain. Nah, terus untuk yang kedua, ada zat cair. Nah, zat cair ini sifat-sifatnya adalah bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya selalu tetap ya. Nah, yang kedua, susunan partikelnya tidak teratur. Yang ketiga, jarak antar partikel agak berjauhan. Yang keempat, gaya tarik antar partikel lemah. Dan yang kelima, gerak partikel bebas tetapi masih dalam ikatan kelompoknya. Nah, untuk contoh zat cair ini misalnya ada air, ada sirup, dan lain-lain. Nah, dan yang ketiga ini adalah zat gas. Nah, sifat dari zat gas itu adalah bentuk dan volumenya berubah sesuai tempatnya. Yang kedua, susunan partikelnya sangat tidak teratur. Yang ketiga, jarak antar partikel sangat berjauhan. Yang keempat, jarak tarik antar partikel sangat lemah. Dan yang terakhir, gerak partikelnya sangat bebas. Nah, untuk contoh zat gas itu misalnya adalah oksigen yang kita hirup dan karbon dioksida yang kita hembuskan. Itu adalah contoh dari zat gas. Nah, untuk berikutnya, di sini berdasarkan sifat kimianya, maka klasifikasi materi itu meliputi 3 bentuk. Yang pertama ada unsur, ada senyawa, dan campuran. Nah, sekarang kita belajar tentang unsur dulu ya. Nah, di sini unsur itu adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Karena unsur itu sudah zat tunggal ya. Kalau zat tunggal berarti satu, tidak ada unsur lain lagi. Nah, di sini contoh dari unsur itu ada emas, ada aluminium, ada besi, tembaga, dan lain-lain. Nah, berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya, maka unsur-unsur ini dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur metaloid. Unsur metaloid ini adalah unsur semi logam. Nah, yang kedua ada senyawa. Nah, senyawa ini apa sih? Senyawa ini adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 buah unsur atau lebih secara kimia. Jadi intinya senyawa ini adalah terdiri dari beberapa unsur ya. Nah, di sini contoh senyawa itu adalah ada air. Air itu rumus kimianya ada H2O. Terus ada garam dapur, yaitu rumus kimianya NaCl, asam cuka yang rumus kimianya adalah CH3COOH, dan lain-lain. Dan yang terakhir
Ini ada campuran. Nah, campuran ini adalah suatu zat atau materi yang terbentuk dari penggabungan dua buah zat tunggal atau lebih dengan perbandingan yang tidak tetap. Contohnya, air dan gula, air dan garam, dan air dan pasir, serta masih banyak yang lainnya. Itu adalah contoh campuran. Jadi intinya kalau campuran itu terdiri dari beberapa zat atau materi ya. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa campuran itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Ibu yakin di bangku SMP kalian sudah belajar ya. Jadi ibu ingatkan kembali bahwa campuran homogen ini adalah campuran yang disebut dengan larutan ya. Jadi setiap larutan atau campuran yang terlarut itu disebut campuran homogen. Contohnya campuran air dengan gula. Mengapa demikian? Karena air dengan gula apabila sudah dicampur maka dia akan terlarut dan tidak akan bisa dipisahkan kembali. Itu adalah campuran homogen. Nah, yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen ini adalah campuran antara dua jenis atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih bisa dibedakan atau dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, campuran antara serbuk besi dengan pasir. Yang kedua, ada campuran antara air dan minyak. Nah, contoh-contoh campuran tersebut itu adalah contoh campuran yang setelah dicampur dia masih bisa dipisahkan kembali ya zat partikelnya itu. Nah, baiklah, demikianlah tadi materi yang dapat ibu sampaikan. Sekarang tugas dari ibu adalah silahkan kalian catat materi yang tadi ibu sampaikan di buku tulis catatan kalian ya. Setelah kalian catat, kalian foto, lalu kalian upload di Google Classroom-nya ibu. Pokoknya ibu tunggu kiriman dari kalian ya. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan supaya kalian tetap sehat selalu. Baiklah, demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan untuk minggu ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.